Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Sahabat semua, pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali dalam channel doa ngaji amalan gitu ya. Teman-teman, jadi dewasa ini ketika seseorang itu dihadapkan pada suatu permasalahan, sudah berusaha dengan sekuat tenaga, sudah menyiapkan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya, mengerjakannya dengan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya, ketika jalannya sudah sampai ujung, sampai notok, maka satu-satunya solusi adalah berdoa dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi terkadang juga timbul permasalahan dan pertanyaan yang terlintas dalam benak kita. Kita sudah berusaha, kita sudah bekerja, kita juga sudah berdoa, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala masih belum menunjukkan, ya, belum menampakkan solusi bagi kita. Itu terkadang muncul anggapan seperti itu. Kita sudah berusaha, kita sudah berdoa, tetapi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hasilnya masih tidak seperti yang kita harapkan. Jadi kalau ada problem seperti itu, ya kita kembalikan pada diri kita sendiri. Kita jadikan semua itu bahan renungan, bahan muhasabah. Ini pernah terjadi pada suatu ketika. Ada seorang alim alamah yang bernama Ibrahim ibn Adham. Suatu ketika beliau berjalan-jalan di lingkup pasar, kemudian ditanya oleh seseorang, "Ya Syekh, saya sudah bekerja, saya sudah berdoa, bahkan saya juga percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'annya, ud'uni astajib lakum. Kalian berdoalah kepadaku, sungguh aku akan mengabulkan apa yang menjadi doamu dan permintaanmu." Kemudian di suatu masa itu seseorang bertanya, "Ya Syekh, saya sudah berdoa, tapi kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala masih belum menampakkan jawabannya?" Sehingga ini ada sedikit keterangan yang nanti akan saya bacakan. Syekh Ibrahim bin Adham ini pun berkata, "Ya ahlal Basrah, matat qulubukum fi asyarati asya." Wahai ahli Basrah, sungguh hatimu itu telah mati, ya, telah mati, ya, diliputi dengan sekurang-kurangnya 10 permasalahan. Sehingga ini menjadi penghalang bagi seseorang yang berdoa tersebut sampai detik ini belum makbul. Ya, ini jadi bahan renungan kita. Di antaranya yang pertama beliau mengatakan, "Awwaluha araftumullahu walam tu'addu haqqahu." Kalian itu mengenal Allah, akan tetapi kalian tidak memenuhi hak-haknya Allah, ya. Jadi itu yang menjadi permasalahan pertama. Kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi kebanyakan dari kita itu lalai, tidak memenuhi akan haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam satu keterangan itu dijelaskan apa sih yang termasuk dari haknya Allah. Ini perlu juga kita mengerti, ya. Jadi di antara haknya Allah adalah at-tauhid, ya. Kita harus mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi teman-teman, kita juga perlu tahu, kita juga perlu mikir bahwa Sang pemberi rezeki itu tidak lain adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Sang pemberi nikmat-nikmat yang kita nikmati saat ini itu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita juga perlu tahu bahwa Allah itu kita tahu bahwa Tuhan kita itu Allah, tapi kita juga harus tahu Allah tidak ada yang lain selain Dia, selain Allah. Jadi perlu kita mentauhidkan Allah, ya. Nanti, ya, kalau kita mentauhidkan Allah, kita juga akan mengerti bahwa segala sesuatu itu Sang pemberi rizki, Sang pemberi nikmat, Sang pemberi kesehatan, dan Sang
pemberi solusi, semuanya itu adalah Allah Subhanahu wa taala.